Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, aku Altibuy. Dan aku Anja Rahab. Selamat datang, selamat menonton, selamat mendengarkan Ini di masih cakap panas CPP. ya? Ya, CPP. CPP. cakap panas-panas. Episode 2 ya. Episode 2, episode pertama udah tayang ya. Udah, parenting. Jangan lupa untuk subscribe, like, Tuh, komen. ini nanti. Oh ya, subscribe, like, dan komen ya. Di Spotify udah ada. Di Spotify udah ada. Jadi untuk kamu yang mungkin agak sedikit miskin dan tidak punya kuota, di Spotify jauh lebih murah ya dan jauh lebih sedikit memakan kuota gitu, ya kan? YouTube ngejar AdSense, Spotify juga mau sebentar lagi ngejar AdSense. YouTube udah dapet. Udah dapat. Udah pada AdSense, cuman karena pin alamatku nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau selama 4 bulan pin itu nggak nyampe, iklannya di-cut dulu sampai gitu. pinnya nyampe. Udah ada iklannya. Udah ada iklan. Heeh. Tapi di-cut dulu sama YouTube. Ya, karena pinnya belum nyampe. Jadi mereka beranggapan bahwasanya si pemain akun ini fiktif, orangnya tidak ada. Padahal alamat abang jelas. Jelas. Tapi nggak nyampe-nyampe. Mungkin karena Kurang survei orang tuh ya. Di Spotify juga ada. Ada. Jadi sambil naik motor mungkin ya kan? ya bener. Daripada nonton atau gimana-gimana di Spotify juga bisa. Di mobil kan nyetir ya. Aku kan? dulu sering tuh kalau di podcast, kalau podcast di Spotify jauh lebih seneng aku daripada di YouTube. Kalau aku sebenarnya poinnya bukan ke situ sih. Jadi AdSense. Enggak, biar ngebungkam kata orang aja. Kan sering orang bilang, Podcast kok di YouTube? ada kok di Spotify. Ada. Balas pakai karya semua. Iya kan? Iya. Ngapain di Siapa tuh ngomong? dijawabin? Ya. Hari ini kita lagi ada di mana? Oh Halo iya. ya, hari ini kami di BD Kopi. Apa Gon alamatnya Gon? Jalan Gunung Semeru. Semeru Blok 2. Kota Binjai. Binjai Selatan ya, Bang ya? Iya. Binjai Selatan. Bagi beberapa teman-teman mungkin udah tahu kalau BD Kopi itu terkenal dengan kaskaranya. Oh iya. Mm-mm. Kaskara itu kan kulit kopi ya, Bang ya? Iya. Nah, ya. Bagi pecinta kopi harus tahu itu kaskara itu apa. Oh, aku paham kali, Bang, kopi, Bang. Si paham. Paham apa kau? Paham nggak? Aduh, kok tentang kopi aja lah. Oke, kaskara itu apa? Kulit kopi Kulit kopi yang kayak mana? diseduh, minum. Kaskara itu ya ceri merahnya itu. Jadi kan ada daging merahnya itu yang dikupas. Oh gitu. Nah, dikupas. Oh Sebenarnya- gitu. Nanya dia. Oh gitu. Sebenarnya biasa itu di kaskara itu dijadikan pupuk sebenarnya untuk ke kopinya. Oh. Bener ya Kon ya? Kaskara itu kan sebenarnya dijadikan pupuk kan untuk ke kopinya kan? Ya, dari pupuk juga bisa. Pupuk juga bisa. Tapi dikonsumsi juga bisa. Bisa, itulah jadi teh. Oh beda sama kombucha, Bang ya? Kombucha. Kombucha. Kombucha Atau yang kombucha. fermentasi teh itu beda ya? Oh, kalau teh kurang paham. Kombucha beda lah. Aku paham teh. Tadi paham kopi. Semua paham. Biar nggak ini aja kalah mok kan. Berarti barista ya juga. Barista ya juga, teh juga. Teh artis. Teh. Ya, teh. Perenjak lah. Ya, Seduhannya banyak. si Teh perenjak. penyeduh teh kan namanya teh artis. Oh iya. Baru tahu aku. Paham teh tapi nggak tahu penyeduhnya. Teh, kukira teh artis itu sama kayak kue-kue artis itu loh, Bang. Kayak Napoleon. Artis ngeluarin produk gitu. Artis ngeluarin produk yang kopi-kopi gitu. Kukira namanya teh artis. Pani lah. MOA. Wardah. Gitu-gitu kan. Kenapa begitu makeup artis kau sebut Pani? Yang lain kan banyak. Cuman Pani yang ku kenal makeup artis. Kawan aku ada juga sih makeup artis. Jadi buat kawan-kawan di Binjai yang pengen ngerasain apa itu kaskara, datang aja kalian kemari. Iya betul. Beli betul. kopi. Tengok Jadi- aja di Instagram atau di
Google Map lah ya kan. Jadi mungkin menurut aku Kaskara ini baru hype sekarang ya, enggak ya? Kayaknya ya. Ya kayaknya. Sebenarnya belum banyak yang tahu sih. Kaskara. Orang nggak tahu. Bahkan sekelas memang yang pecinta teh Di aja. Medan itu aku tahu Kaskara itu Apa? cara kopi. Cara kopi. Cara kopi, dia memang mengunggulkan Kaskaranya. Ya berarti kulit merahnya itu. Jadi Kaskara Iya. itu kulit merahnya itu. Kulit merahnya itu. Yang dijemur baru diseduh. Oh. Macam-macam sih. Ada Berarti yang dijemurnya itu di pasar, kok di kayak pasar? jagung. Enggak lah ya. Enggak lah. Dia dikit ya, volumenya dikit ya. Sama Kaskara aja sih itu. sebenarnya. Bukan kayak jagung-jagung yang di lapangan gitu dijemur, enggak gitu ya. Ya kalau kopi yang dipanen itu banyak, Kaskara juga banyak. Kan kopi itu kan yang berry-nya itu kan, yang green-nya itu kan nanti Iya. dibelah. Jadi kulit merahnya dibuang. Ada yang dijadikan pupuk, ada yang jadiin teh. Lah, Kita kapal api ya, Nak. Ngaduknya pakai bungkusnya kan? Langsung gini ya. Iya. Anak kosan kali. Oke, kita masuk ke topik. Iya. Apa topik kita hari ini? Kita akan membahas tentang senioritas. Senioritas. Senioritas itu kalau misalnya kita ngambil, berarti jauh di atas kita atau Yang lebih satu tua. tingkat di atas kita, mulai dari umur, mulai dari experience dia gitu kan, senior itu kan, atau mulai dari pengalaman dia dan segala macam. Tapi kan ada juga senioritas yang di dalam dunia pendidikan, di hobi, senior yang di apa ya, bisa dibilang di tongkrongan. Senior Banyak, itu bukan yang duluan. kan? Iyalah. Jadi kamu ribet-ribet kalau menjelaskan gitu. Bilang aja senioritas orang yang duluan. Udah. Bang, kan nggak semuanya pintar nonton podcast abang. Ada yang bodoh kan. Jangan sama ratakan bang pemikiran abang, aku sama yang nonton. Itu teknik radio. Oh, bener ya? Kayak gitu. Jangan Bener ya? jangan kita samakan knowledge kita sama pendengar. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Oh, jadi kita Berarti- menjelaskan sesuatu itu memang harus kita jelaskan lagi gitu. Oke. Di radio itu kayak gitu. Jadi nggak bisa knowledge aku sama knowledge orang yang dengar kan beda. Iya kan? Berarti secara nggak langsung kau harus berpikir sebagai orang bodoh. Iya. Ya udah. Diwajibkan seperti itu. Atau pura-pura bodoh. Sama. Sama, setara. Sama pendengar. Kalaupun aku pintar nggak ada yang peduli, Bang. Iya Kak? Iya kan? Ya, aku kan menemani mereka, bukan untuk mengajari mereka. Iya kan? Bener kan? Punya radio itu kan sifatnya menemani, bukan Bener, mengajari. bener. Kok ngajari masuk ruang guru lah orang tuh. Berarti senioritas ini mereka yang sudah terjun duluan mulai dari Terjun duluan, mulai dari dunia. dunia pendidikan. Tapi kalau ada misalnya dia udah duluan lahir nih, tapi dia berkecimpung di satu Bidang. Telat. jatuhnya gimana tuh? Apakah dia masih pantas dianggap senior? Enggak lah, beda lah. Aku kayak gitu, Bang. Jadi aku di stand up ya. Ada namanya Yudi Brong. Itu umurnya 40 lebih. Tapi dia masih stand up. Dulu dia tuh, kalau nggak salah aku basisnya Zorbotus. Zorbotus, oke. Oh. Band lama itu. Iya, band lama. Jadi dia tuh tingkatan keberapa gitu kan. Zorbotus kan beberapa kali ganti. Iya kan. benar. Ya udah, dia nganggap aku senior. Karena? Bagusnya dia. Oh, karena kok duluan terjun. Karena aku luar terjun. Dan Di dia nanya-nanya. stand up. Tapi kok di musik, Suhu lah dia, aku bilang. Kencang kali jarinya bang. Zorbotus kan. kalau suhu di atas senior gitu. Dia ibaratnya kalau misalnya duduk pun udah bisa terbang gini loh bang. Gitu loh. Suhu itu. Kalau nengok bass itu kayak, main bass kayak gitu. Tapi kan suhu itu kan sekarang menurutmu ada nggak patokan dia dibilang suhu apa enggak? Standarisasinya lah gitu. Ada. Apa? Skill di atas rata-rata lah. Oh, Iya kan? bukan ini yang pakai Oh, termometer suhu. Oh, iya. Bisa itu tuh bisa juga sih suhu. Kalau di atas rata-rata isolasi kan. Iya, tapi kayak gitu, Bang. Kalau menurut aku, dia kalau skillnya di atas rata-rata,
dan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, Mm. itu bisa aku bilang suhu lah. Iya kan? Kayak Bruce Lee itu. Oke. Kita kalau untuk orang-orang yang belajar kungfu, apa namanya? Bruce Lee itu apa? Basicnya kungfu ya? Kungfu lah. Bruce Lee. Ya, Bruce Lee. Bruce Lee anjing, kau Bruce Lee. Bruce Lee. Apa namanya? Dia basicnya apa? Karate ya? Kungfu lah. Kungfu ya? Tapi entah sih aku nggak tahu. Kurang observasi. Tapi ya kungfu lah. Karate. Hah? Material art. Ya, material art. Martial. Martial art. Heeh. Ya kan? Heeh. Terus Martial itu kalau nggak salah aku karate sih. Iya, betul. Ya kan? Betul. Martial itu karate. Jadi dia itu ya martial art. Nah, apalagi coba kata-kata di atas Bruce Lee itu? Iya nggak? Legend. Ya. Ip Man. Ip Man kan gurunya Bruce Lee. Iya, Ya gurunya. udah. Berarti Bruce Lee kan ada atasannya lagi. Iya benar. Suhu ya. Di atas Ip Man ada Allah. Oh. Main atas Jangan atas terus, ya kan? Nggak, kalau misalnya di atas nggak habis-habis, boy. Ip Man kan nggak mungkin tiba-tiba bangun tidur bisa langsung silat. Maaf. Ada gurunya pasti. Kalau cerita guru lagi di atasnya ada Allah. Aduh. Apa jenis apa orang tuh? Uncin, apa? Unci, Uncin. Puncin. wusu, wincun. Uncin. Uncin. Wincun sebelum rahrang. Oh, lincun. Sorry. Uncin. Enggak, gara-gara Bang Al salah, aku jadi kayak berputar-putar kepalaku. Uncin salah gitu. Itu Apa ya? kayaknya ada yang salah. Iya, kayak ada yang salah itu. Berpikir keras aku. Apa? Uncin. Pincun. Wincun. Aduh. Maaflah suhu. Ya, itu suhu. Iya kan? Benar. Di atas rata-rata skillnya, Bang. Aduh. Tapi aku paling nggak sukanya kalau senior ini sekali dua kali dia itu melakukan proyekan atau dia melakukan kerjaan, dia dianggapnya dia senior kan? Kalau dia sudah mungkin itu dia karena dia sudah duluan melakukan proyek itu, dia menganggap dia senior. Kan makanya tadi aku ngarahkannya pertama senior itu siapa yang duluan. Ya, Jadi mungkin karena dia merasa dia duluan buat proyek itu daripada yang lain. dia ngerasa senior. Nah, pertanyaanku adalah, Senior. lantas kalau dia senior, apakah kita boleh bukan mengagungkan sih, apa membawa dia di atas kita gitu, menganggap kita dia lebih di atasan kita. Aku tuh nggak pernah ngerasain senioritas, Bang. Abang pernah? Gini, bukan aku nggak pernah merasakan senioritas ya, tapi aku tuh nggak pernah merasakan yang bener-bener di seniorin gitu, di juniorin gitu. Di dalam dunia stand up juga mereka bukan menganggap aku tuh junior, tapi mengayomi. Kalau di dunia stand up, Mengayomi. Dan mereka tuh mengajari, bukan. Senior itu kan kadang-kadang ada yang menyepelekan ya kan? ya benar. Iya kan? Kadang semena-mena. Semena-mena. Nah, aku nggak kayak gitu, nggak pernah ngerasain gitu. SMA aku alumni pertama. Senior aku siapa? PS lah. Iya kan? SMA apa? SMK 2. Iya, SMK 2. Alumni pertama. Iya. SMP aku berkawan di luar dari sekolah. Aku udah berkawan sama anak kelas 2, kelas 3 Oh, di tongkrongan. di tongkrongan. Jadi aku kayak di-keep gitu sama mereka, kayak nggak ada senior-senior. Di radio? Radio aku itu enggak, ada beberapa radio yang mengagungkan senioritas. Nah, di Mos FM enggak. Gitu aku masuk ke dunia radio, senior itu pada cabut. Kenapa gitu? Nggak suka sama kau gitu? Kayaknya. Dapat kerjaan Oh. lain. Pada cabut. Oh. Aku siaran sama senior aku 1 tahun. Dan dia juga nganggap aku junior. Sama rata.
Tapi aku anjingnya, Mm-mm. aku senior Dan kau dalam hal apapun. kau pernah semena-mena nggak sama junior? Wajib, Wajib. Wajib. Kenapa? karena oke kan. Enggak. Aku di stand up aja juga aku nggak begitu vokal, walaupun aku senior. Mereka menghargain. Mereka nganggap aku tuh abang, bukan senior. Di radio, Apa bedanya abang-abangan dengan senior? senior ini kan, abang itu kan ngasih tahu yang salah, bang. Oh gitu. Abang. Heeh. Kalau senior memarahi, Oke. Kalau abang-abangan ngasih tahu. yang salah. Mm-mm. Ini salah, Wak, gitu. Oh, mengkoreksi. Koreksi. Kalau abang-abangan, kau tak kayak mana pun kau anjing, nah, gitu. Tapi aku nggak kayak gitu kok. Tapi aku di radio Mm-mm. sama junior agak ini sih, agak Agak keras. kejam, Agak keras. agak keras. Itu kan dalam segi ilmu. Maksudnya gini, kau kan keras kan supaya mendidik mereka ke arah yang benar gitu maksudmu kan? Ya, Tapi kau menuntut nggak kalau kau tuh harus selalu dihargain. enggak, Harus sopan. enggak gila hormat. Dihormatin gitu. Enggak gila hormat. Kalau kau udah selesai siaran, ya udah kita berkawan lagi lah, gitu. Kalau kau pas salah di siaran, aku marahi. Oke. Supaya untuk menyelamatkan dia, bang. Bagus oke marahi daripada pimpinan kan. Oke. Di senior, contoh lah, kau kan ngeband juga kan? Heeh. Nah, ada dari seniormu di band ini yang menurutmu itu salah, kau berani ngasih tahu? Karena ini udah beda generasi nih. Enggak, bang. Jadi di waktu dia ngeband dulu sama ngeband sekarang, kan udah berbeda itu sistemnya. Iya. Dan kau tahu sistem itu salah, nggak kepake lagi. Heeh. Kau nggak mau ngasih tahu? Enggak. Walaupun abang-abangan itu minta arahan samamu. Enggak. Kenapa? Udah besar dia. Tapi kan itu dia tadi masalah senioritas. Kan siapa yang duluan? Kan? Aku anaknya, bang. Kalau misalnya orang nggak mau diajak ngomong, aku nggak mau ngomong. Oke, dia nanya sama kau. Apa yang kurang? Oh, pas tahu. Oke. Tapi kalau selama dia... Abang, kalau abang? Itu yang aku mau ngarah ke situ nih. Jadi, selama dia tidak nanya samamu, kau tidak mau ngasih Nggak tahu? peduli aku. Aku nanya gitu soalnya. Aku nggak kenal pun. Naik kereta dia terbalik-balik. Oke. Kalau misalnya dia nggak butuh bantuan, aku nggak mau bantu. Sama sebaya kau juga kayak gitu? Oh enggak, Beda kan? beda kan. Apalagi Orang, sama adik-adikanmu. iya, orang kan nge-treat kan beda-beda, bang. Aku gini masih menjunjung yang namanya, kok ngapain sih minta arah nama gue? Udah besar sih gitu. Itulah letak keresahanku sekarang ya. Otak kau dikasih sama Allah Hmm. untuk berpikir gitu. Oke. Terus? Tapi kan dia nggak ngerti apa-apa. Atau gini lah, aku bilang. Nggak usah senioran kayak gitulah. Kau di dunia stand up nih. Oh, Udah memang itu bidangmu. ya. Terus ada abang-abanganmu yang mencoba untuk stand up duluan yang sama sekali nggak ngerti. Heeh. Oke. Dia belajar entah dari mana, dari YouTube. Tapi kalian berkawan nih. Ya. Berkawan dan kau menghargai dia sebagai abang-abanganmu. Sewaktu dia berusaha untuk stand up dan menurutmu Salah. salah, kau mau ngasih tahu apa enggak? Kasih tahu untuk menyelamatkan dia Karena kau lebih senior dari bidangnya. di bidangnya. Karena aku masih punya kemampuan untuk ngasih tahu. Aku punya power untuk ngasih tahu. Tapi kalau misalnya dulu dia duluan stand up, terus dia berhenti nggak stand up, terus kau mulai nih, dan kau udah di atas rata-rata nih, dia mau mulai lagi. Aku kasih tahu. Poinku di situ. Zaman abang sama zaman aku jangan disamain. Teknik abang sama teknik aku jangan disamain. Orang kan penonton kan terus tumbuh. Orang kan yang nonton kita kan terus berganti orangnya. Zaman abang dulu mungkin yang nonton, Gitu. iya. Zaman abang yang nonton hilang kamera, aku kira curi orang. Kau gini-gini tinggal tungkul. Iya. Mana kamera? Zaman abang mungkin yang nonton dulu anaknya ada 2. Komedi abang sama komedi yang sekarang ini nggak relate. Iya nggak? Dulu mungkin lawaan abang tentang
proyek Hambalang. Bener tuh. Ya kan? Mungkin dulu jokes abang itu seputar lumpur lapindo. Ya, yang anak sekarang nggak ngerti. Anak sekarang nggak akan paham lumpur lapindo. Kalau abang mau lucu, abang tanya sama pelaku yang sekarang. Supaya berkembang materinya abang. Nah, setelah dia sharing samamu, yang dilakukan dia tetap nggak kena nih. Kau masih mau ngasih tahu nggak? Kalau udah ku kasih tahu, dia nggak mau ngelakuin, mampus lah. Bukan nggak ngelakuin, dia ngelakuin. Dia ngelakuin. Tapi dengan ilmu dia yang rendah, masih kurang nih. Masih gue bantu. Masih kau kasih tahu. Masih gue bantu. Sampai dia betul-betul, iya juga sih gitu. Tapi kalau misalnya dia ngelakuin, terus dia nurutin, aku bakal terus ngajarin dia. Tapi kalau misalnya udah ku kasih tahu dia nggak ngelakuin, mati kosan anjing. Kalau kau udah kasih tahu dia nggak lakuinnya. Capek lah bang, Nah. ngabisin waktu kan. Caramu ngasih tahu ke dia dengan ke adik-adikan sama nggak sih? Beda bang, Kenapa? aku ngargain sih. Dari segi umur, Dari segi umur. dari segi umur. Berarti perkara angka. Pakar angka. Siapa yang duluan lahir? Iya, Itu yang kualami sekarang. iya. Kenapa aku pengen bersuara? Aduh, fuck lah dengan senioritas gitu. Jangan ada batasan kalau kita dalam segi karya ya. Kalau dari segi siapa duluan lahir, mau kalian hargai itu urusan kalian. Tapi aku tetap nggak mau sebenarnya. Soalnya kita hidup di dalam attitude bang. Oke, berarti Kita kan itu tumbuh di dalam attitude. dalam segi Attitude. berteman kan. Iya. Ini aku ngomongin dalam segi karya nih. Itu yang makanya aku salah satu orang termasuk yang mensuarakan nggak ada itu senioritas, cuman perkara duluan lahir aja menurutku. Abang nggak bisa paksain bang, karena diri abang itu tumbuh di dalam dunia attitude. Iya, cuma kan masuk gini. Cuma tadi kan bahasa kita kan senioritas itu siapa yang duluan terjun. Walaupun dia duluan lahir, tapi dia terjun dalam bidang itu baru, termasuk senioritas apa enggak? Enggak lah, berarti kan? enggak. Nah, di situ poinku. Jangan karena aku abang-abangan kalian lebih tua dari kalian, terus aku mau terjun ke bidang ini nih. Udah kalian biarin aja. Terus kalian tinggal katain, katrok ya tuh, nggak ada apanya lah, begini-begini. Itu masuk ke poin ke situ. Jadi dengan apa yang ku perbuat, orang nggak komen loh. Biasa aja. Mereka cukup menikmati dan aku rasa yang ku kerjain ini salah loh gitu. Masa aku harus cari ilmu juga dengan abang-abangan yang lain? Maksudnya dengan orang yang lebih tua dari aku, yang menurutku ya Nggak kurasa begitu cara kompeten juga, dia itu nggak cara dia kompeten juga ya. pasti lebih salah dari aku karena semakin dulu zamannya Semakin beda sama semakin sekarang. beda kan. Makanya aku sangat mensuarakan untuk boleh menghargai itu kan beda masalah attitude. Tapi aku ya fuck nggak masalah. Mau kalian manggil aku sebaya, mau orang ini kan bilang tiboy, orang manggil boy gitu kan. Aku nggak masalah, anakku aja manggil aku aboy gitu. Nggak enak bang kalau boy aja gitu, nggak masalah. Mau kalian panggil boy pun nggak masalah. Al, Iya nggak masalah, bener loh. Nggak masalah sebenarnya. dites. Justru menurutku Enggak lah, abang menghilangkan nggak bisa bang. itu terserah. Itu kan masalah attitude. Maksudku dalam segi karya kita, ya udah gitu. Kalian anggap aja. Makanya tadi aku bilang hilangkan senioritas. Kalian anggap aja aku macam kawan kalian. Rasaku kalau dengan sebaya orang lebih enak ngasih taunya. Itu cara kau salah jeng kan gitu. Ini harusnya kayak gini. Dan aku Oh berarti masih ada kata-kata yang direm-remnya. Iya, itu maksudku. Dia nggak ngasih semuanya karena aku lebih tua. Takut abang sakit hati. Padahal dari awal udah aku bilang apapun omonganmu sekasar apapun ku terima. Karena di dalam bidang ini aku nol, gue bilang. Oke. Wajar kalau aku digituin karena zaman aku dulu waktu ngeband cari ilmu nggak Dikontol-kontolin. seperti disuruh-suruh awak pijak. Iya. Nggak Suruh seperti beli sekarang kan. rokok, segala Disuruh-suruh, macam. mending disuruh beli rokok. Disuruh beli rokok, uangnya pakai uang kita sendiri, bukan Iya uang dia. betul. Suruh cariin efek, tapi nggak tahu di mana. Cari efek dulu. Di mana bang? Ya aku cari lah. Cari katanya. lah. Di mana aku cari? Jumpa Iman lah. Yang seperti itu maksudku. Kalau dulu lebih parah. Makanya aku kalau misalnya Gini bilang, bang, aku dapat kusimpulkan sih. Oke. Ini perkara mental sebenarnya. Iya kan? Ya, berarti mental yang sekarang Nggak kita bilang mental tempe. iya, cuman dia menganggap
kalau omonganku seperti ini bakalan salah karena di mental yang sekarang berbeda dari di mental yang dulu maksudmu. Ya. Benar. Dulu mungkin kalau abang ngeband, tiba-tiba yang main bass bukan abang. Iya. Abang masih ya udah anjing gitu. Ya udah. Anak sekarang kalau misalnya tiba-tiba yang main gitar bukan dia, Rajo. omongannya kemana-mana. Iya kan? Iya nggak? Omongannya kemana-mana. Kalau abang mungkin, abang datangi pasti. Ya iyalah. Kok bukan aku main bass gitu kan? Iya. Tapi nggak ada begado biasa. Nggak ada begado. Anak zaman sekarang nggak didatangin dia. Tapi ngomong. Orang lain didatangi dia, diomonginnya bandnya sendiri. Mental bang. Orang aku pernah nge-MC tiba-tiba ada nama band aku kok. Yang kau nggak tahu bahwasannya kau main gitu. Iya. Anjing. Kok ada nama band aku? Main orang tuh. Main orang itu, ku present. Terus? Ya udah, ku tonton aja lah. Setelah Kok main. sibuk kali boy, kata. Ya, Udah iya. anjing, gue bilang. Abis itu ketawa-ketawa lagi. Ya udah mental bang. Mental kan. Orang kawan-kawan aku aja yang pemalas itu buat show pernah kok dua orang cuman. Si Ilham sama si Wanda buat show Pemalas itu kan harusnya berapa orang? 4 orang. Oh, 4 orang. Iya, kalian berempat itu ya benar. Berempat. Berempat. Tapi kawan aku yang 2 orang ini pengen buat show berdua. Support lah, full support. Pakai nama pemalas juga? No, enggak. Oh. Ya kalau misalnya aku dalam segi bisa dibilang kami grup ya pemalas Oke. nih. Ya pasti ya kenapa sih kalian buat 2 gitu. Kenapa sih kalian nggak ngomongin dulu atau kenapa sih kalian nggak minta izin dulu gitu. Takut kalian sakit hati mungkin. Ya mereka terakhir ngomongin dan aku fine-fine aja. Aku memang nggak siap Wak, buat materi. Mungkin kalian yang ready, aku yang enggak, ya udah jalan lah gitu. Mental sih, Cuma perkara mental ya. mental. Tapi mental, Tapi kita nggak bisa salahkan juga dong kalau perkara mental. Berarti kan emang zamannya berubah. zamannya berubah bang. Zamannya berubah itu mungkin orang-orang yang bisa dibilang di bawah kita masih belum menerima yang namanya penolakan. Masih belum menerima yang namanya kritikan. Berarti si Ekspektasi abang-abangan orang itu ketinggian. Oh. Ya kita dulu penolakan sering kan bang? Iya sih. Sering lah. Masukin proposal segala macem nggak diterima. Berarti Aman-aman aja. udah dapat nih kesimpulannya. Berarti aku juga nggak bisa memaksakan bahwasannya senioritas itu harus dihilangkan. Berarti aku yang harus merubah caraku untuk bergabung di lingkup yang sekarang berarti. Dengan pola yang sekarang gitu. Iya. Aku di besok Senin nih yang bakal mau nanti. Kalau aku masih mengagungkan abang-abangan, aku nggak akan bisa masuk ke situ loh bang. Orang ini pasti ngerejek aku. Aku yang ngikut sama orang itu. Aku yang ngikutin pola pikirnya mereka. Aku yang ngikutin semangatnya mereka. Kalau mereka yang ngikutin semangat aku, Beda nanti. beda bang. Iya kan? Tapi kalau misalnya bang bahas tentang senioritas nih, senioritas itu ada yang bodoh, Banyak lah. iya kan? Banyak. Tapi so oke. Ya. Nah abang kayak mana? Justru aku kebalikan dari itu. Aku Responnya? selalu menempatkan bahwasannya diriku itu baru di bidang apapun gitu. Apalagi oke lah kalau kita bicara musik, mungkin teman-teman udah paham. Tapi tetap lain lubuk, lain ikannya. Betul. Walaupun aku di Jakarta dibilang orang begini-begini begitu aku balik ke Binjai, aku harus ngikutin loh. Nggak bisa aku paksakan dengan ide langsung di sana, aku bawa kemari. Tapi kalau misalnya abang ngasih insert nggak jadi masalah. Nggak masalah. Dan orang itu nerima walaupun Ya tergantung orang ya. Kadang-kadang banyak juga yang nggak nerima gitu. banyak yang nerima apa enggak. Banyak nggak nerima. Siapa tuh? Gue boleh tahu. Ini yang Oh, ini Kaskara. ya itu gula merahnya. Ini yang natural, Ini yang rasa alami. Bang, jeruk kalau ya? gula merah Iya. ini langsung diminum apa Enggak, dituang? mau tahu nggak tahan. tes dulu. Campur gula merah dikit. Oh. Jadi dites dulu ininya apa namanya kaskaranya. Kalau yang semalam rasa apa Gon? Yang Apa sih? persi Agak asam deh kalau ini. Asam lain. Mantan Aldi Taher ya? Kalau ini yang dingin bang. itu dari persi. Iya.
Nisa Yang mana? Sabian, kau memang Kamu ngetes nggak? cantik. Nisa Sabian. Ngetes dulu. Mana itu dia? Coba tuh tampar kopi bisa, Sedikit dikit aja. tampar ini bisa. Enak lo ngetes lah. Ya udah dikit aja rasa. Bagus baru. Karena dia belum pernah cobain Kaskara. Oke, permen karet ya? Ya. Iya kan? Kalau yang dingin sudah aku olah bang. Kalau yang Oh, ini kayak dingin lebih seru sih. alami. Itu ada gelas, buangnya aja. Iya, ini kayak kulit jeruk emang. Kayak bubble gum ya? Mm-mm. Ini fisiknya bang. Nah, ini dia nih. Kalau kamu nengok Kaskara, inilah dia yang apa namanya? Masih ada di fisik kopi itu. Daging merahnya itu yang dijemur. Nggak mungkin gini. Beauty vlogger. Inilah dia nih. Kadang-kadang pernah kukunya juga loh. Seru-seru. Yang dingin enak, Bang. Asem. Kau baru pertama kali ngebak Kaskara nih. Baru pertama kali. Nah, ini dia tidak bisa ditelan, dikunyah. Oh, Tapi iya. serah kalian sih. Tapi kamu pernah sakit hati nggak Mas Senior? Sering. Cuman karena kata-katain. Hah? Disepelein. Kita di dulu apa di sekarang nih? Kalau di sekarang aku sering Di dulu, digituin. di dulu, di dulu. Oh, kalau sering aku dimarah-marahin, sakit hati tapi pada saat itu juga Besoknya udah hilang ya? udah biasa aja. Iya ya. Kalau sekarang Kalau sekarang karena polaku dulu udah ada mental di situ, sekarang digituin bahkan sama adik-adikan pun digituin juga. Ya aku udah biasa aja. Aku ngambil dari segi positifnya aja. aku mikir kalau segala sesuatu aku di atas rata-rata, Bang. Bisa nggak itu ya kayak gitu ya? Kalau misalnya masih ada efek positifnya di kau sih nggak masalah. Masalahnya kan kalau kita merasa terus so oke kan nggak jadi mau belajar ya. Tapi kalau Bukan kau masih merasa mau oke segala macem kan, tapi ilmumu di atas dari orang itu gitu kan. aku tuh nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak aku bisa. Contohnya kalian memproduksi aja aku nggak mau ikut campur kan. Mm. Aku Menurutmu tuh itu udah ada bagiannya? udah ada bagiannya. Kau cocok tinggal di Singapura berarti. Kenapa gitu? Orang Singapura semua kayak gitu. Kamu tahu? Di Singapura, taruhlah orang kantoran ya. Orang kantoran itu kan pakai komputer. Komputernya itu mouse-nya sama keyboardnya nggak bisa Nggak connect. digunakan. Heeh. Padahal dia bisa aja, dia ke bawah, dia ke CPU-nya dibenerin, ditarik dikit, dicolokin bisa. Dia nggak. Begitu mouse-nya tidak bisa, giginya nggak bisa, giginya nggak bisa, apanya nih ya? Udah. Telepon. Coba lagi nggak bisa, udah. Teleponnya. Panggil orang teknisi. Teknisi datang, copotinnya, masukin lagi, bisa, udah cabut. Habis itu dibilang, kok gitu ya nggak pandai. Tapi itu memang pekerjaannya, jadi mereka menghargai Itu dia, pekerjaan teknisi itu Betul, sebenarnya. Betul. Aku tuh kayak gitu. Kalau dia juga yang ngerjain, nanti teknisi itu nggak ada kerjaannya. Itu memang real loh, bukan dia nggak bisa ngerjain. Itu makanya dibilang sama kawan aku, kok kenapa sih nggak mau belajar Photoshop gitu kan? Nanti bisa gua ajari. Terus nanti yang edit kerjaannya kemana gitu. Aku nggak mau, aku masih butuh kau. Selamanya nanti kita bisa bekerja sama, aku bilang. Kalau misalnya aku bisa, aku udah nggak butuh kau. Kecuali keadaan memaksa untuk jadi one man show. Iya. Kecuali itu memang udah deal-dealan dan seminggu sebelumnya. Pas aku belajar terus itu. Aku belajar itu mau sampai sebulan itu aja, Bang. Dulu aku tuh suka main terrarium. Kamu tahu terrarium? Apa itu? Menanam di dalam wadah. Oh, Sebulan itu aja kerja gua sampai mini kesuntuk. menanam di dalam wadah. Iya. Apa yang kau tanam? Misalnya gini nih, toples. Hmm. Itu di bawahnya kerikil, tanah. Ya udah nanti aku tanam kayak tanaman-tanaman di dalamnya. Habis itu nanti pagi-pagi aku semprot. Sampai dia itu nanti tiba-tiba ada kumbang yang singgah, nanti ada cacing. Aku buat ekosistem di dalam wadah. Diorama. Diorama lo namanya, bener nggak? Apa namanya coba?
Terrarium. Terrarium namanya. Diorama itu yang kecil, yang besar-besar jadi kecil. Ini bukan bonsai, Bang. Bukan, diorama itu kan kayak miniaturnya. Ini nih tanaman kayak gini kecil-kecil ini. Tinggal Oke. plastik ya. Nah, Iya. Ini tanaman yang tumbuh yang Iya. betul-betul di tanah, itu kupindahin ke wadah. Mm, Jadi mereka itu tumbuhnya di dalam wadah. Oke. Oh, Terrarium kira namanya. miniatur. No. Miniatur kan berarti diorama. Diorama. Bener kan? Bener, bener. Keren kali ya. Binjai sekali ya. Binjai sekali. Kau bayangkan anak kau nyanyi lagu itu ya? Hah? Kau bayangkan anak kau yang nyanyi kayak gitu. Enggak apa-apa lah. Asalkan dia nyanyi, nggak nyanyi diari ekspresiku. Malam ini hujan turun lagi. Kenapa harus lagu itu? Ditanya. Oh. Pancing ah. Masalah parenting udah kami bahas itu di episode yang semalam. Betul. Kayaknya udah nggak perlu dibahas. Tapi Oh, banyak yang suka loh. oh iya. Banyak yang suka. Banyak suka maksudnya? Jadi karena ini kita kan segmen baru kan. Ah, Sebelum itu ku tayangi, ku suruh beberapa orang mendengarkan. Oke. Mereka suka dengan pembahasan kita. Dengan pola pikirku enggak kan? Dengan pola pikirku enggak kan? Ya setuju. Maksudnya, Pola pikirku yang barbar itu kan? iya yang barbar itu kan. Makanya ada yang setuju samamu, ada yang setuju samaku. Oke. Tapi mereka tidak terpikir gitu kan. Iya ya, kenapa nggak kayak gini untuk ngedidik anak? Seru sih. Kita nggak bisa memaksa. Kalau anak abang diseniorin, Anakku abang terima nggak? diseniorin. Gini, abang kan pernah ngerasain yang namanya disenioritasin. Oke. Kalau suatu saat anak abang terjun di salah satu bidang, terus dia diseniorin, bukan seniorin secara fisik ya, Dia sebagai senior apa di juniornya? di juniorin. Oke. Abang terima nggak? Terimalah. Aku nggak. Kenapa? Nggak. Kenapa nggak? Nggak Kau mau terima anak, aku. karena kau mau anakku juga harus lebih unggul. Iya. Berarti kau seniornya yang mendoktrin anakmu. Aku tuh mau punya Harley Davidson bang, Oke. supaya untuk ngantarin anak ke sekolah, supaya dia nggak diapa-apain. Oke. Bapaknya ini geng motor, bapaknya ini kayak nggak bisa ini Wak, kita bercandain. Mau nanti tiba-tiba Itu dipukul kan bapaknya. bullying. Bullying. Senior sama bullying Beda tipis sih. itu dia. Kalau di ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sekolah. Makanya aku pengen punya Harley supaya untuk nganterin anak sekolah sampai depan pagarnya. Ku geber-geber. Untuk ngedefense anakku supaya nggak diapa-apain. Mau sama cowok, mau sama cewek. Kalau itu emang aku sangat tidak setuju emang. Tapi bener juga itu ya. Gimana caranya ya? Aku udah dapat caranya. Aku udah dapat caranya. Pakai early. Pakai Harley Davidson. Tinggal bawa parang aja gue belakang. Tengokin anakku sini. Ada yang negur, mata kau bilang. Nanti kan tegur om gitu. Om, yuk Iya. main kereta om, cabut bilang. Aku gitu. Makanya aku nggak mau anakku dia takut sekolah itu karena takut diajain bang. Tapi kan nggak apa-apa sih Jam untuk ngebentuk karakter dia biar kuat mental. Terus kalau dia misalnya dia nggak apa namanya tidak mendapatkan itu, bukannya nggak jadi kuat mental lah. Kuat mental itu apa yang diinginkan dia nggak langsung tercapai bang. Soalnya aku kayak gitu dulu. Ayahku tuh bisa membelikan aku kereta waktu aku SMA. Tapi dipaksanya aku. Nggak dipaksanya sih, tapi
di tripnya aku supaya kau naik angkot dulu gitu. Makanya aku bisa ngerasain vibes-nya angkot kan. Dikasihnya proses. Nah itu. Untuk awak berangan-angan ya kan? Iya, kok aku punya kereta nanti kayak mana. Jadi giat jadinya. Oh iya. Ini aku naik angkot dulu aku. Udah stop angkot ditahan-tahan sama kawan tau kan. Udah naik angkot. Jangan lupa ya bawa bokep ya. Dia main. Aku ngerasain vibes kayak gitu. Kalau misalnya aku dibelikan ayahku kereta dari aku kelas 3 SMP atau 1 SMA. Mungkin aku nggak tahu kalau misalnya ada orang ngobrol tentang angkot kayak gitu. Iya kan? Mental tuh kayak gitu bang. Bukan mental itu diajain. Pembunuhan karakter jadinya. Pembunuhan karakter. Aku juga jadi senior nggak ada ngejein. Nggak lucu kok gitu. Nggak kayak gitu. Berarti kok di sekolah nggak pernah ngalamin itu? Nggak pernah bang. Kalau misalnya aku diajak, aku ajak main. Nah gitu. Yang pertama kali berantem di SMK 2 tuh aku. Ya terkenal apa? Dari situlah. Orang-orang jadi takut. Bukan takut, tapi Jadi, orang malas berurusan samamu. Dan aku juga nggak mau ganggu orang. Dan kau pernah nggak mendiskriminasi junior? Waktu aku kelas 3 gitu. Hmm. Aku tuh sekolah bang. Aku datang ke sekolah itu cuma untuk dengerin lagu. Terus? Ya udah, aku cuma di kelas dengerin lagu, keluar ke kantin. Habis itu aku masuk lagi. Ih, thank you bang. Dapat kali kon. Tapi habis itu, ya udah, aku nggak peduli Siap. tentang orang lain. Abang di sekolah ngerasain Pernah. senioritas? Pernah. Sekolah mana bang? Tupe. Tahu sendiri gimana? Tunas Wah Pelita. itu parah. Tapi gara-gara kejadian itu orang jadi nggak ngeganggu aku. Jadi ceritanya tuh waktu SMA kelas 1 tuh aku berdua sama temanku ini kami satu kampung Cirim, banyak gaya. Tapi gayanya gaya playboy, keren lah, sok cool, pakai topi apa keren lah. Dan aku selalu sama dia berdua, sok playboy lah kami pokoknya. Jadi kalau nunggu angkot tuh pulang sekolah nunggu angkot berdua. Karena banyak cewek-cewek kan. Jadi ada senior itu kelas 3 itu, Nggak sur, Nggak nggak sur. gaya kalian. dia diginiin tengok kan. Kalah ganteng masih. Ya gitulah. Iya. Senior itu marah, cuman dia itu apa yang ditengok dia nggak ada. Makanya dia marah. Iya kan? Aku dikontolin ya dari jauh. Hmm. Ya jaraknya paling cuman berapa meter lah gitu. Woi kontol kayak gitu. Iya gitu. Hmm. Gaya kau kontol katanya gitu. Oh. Aku tengok gini. Aku nggak ngerasa dia ngontrolin aku. Iya. Aku tengok gini. Iya kau kata dia. Heeh. Nah bang, emang kayak gitu. Ih, melunjak kau ya. Dia berdiri, ngambil balok, deketin aku gini. Pas aku deketin dia gini, jadi ada juga senior kelas 3 yang tahu aku anak mana. Tapi dia nggak kenal aku. Dia cuma tahu aku anak mana. Iya. Langsung disamperin, ditahan lagi nih, beb. Terus dia bilang, dia anak mesin bonjol, udah nggak usah kata main, kita yang gawat. Hah? Taruh lagi apa berarti ya? Kayu tadi taruh aja, dia baik lagi duduk. Oh, privilege daerah. Privilege daerah. Privilege daerah. Privilege. Punya privilege. Cirim bonjol, anak lembah. Iya. Privilege. Yang kalau disenggol satu kampung datang. Privilege ya, privilege. Tapi emang pernah kok Pernah. apa ya? Mengandalkan privilege abang? Privilege daerah? Nggak pernah. Orang yang lain yang Enggak, tahu. kehidupan abang. Abang mengandalkan privilege abang. Pernah lah. Enak ya? Enak ya? Seru sih. Aku SMA dulu. Aku punya privilege bang. Jadi om aku itu, dia itu anggota Dikti. Ya. Anggota Dikti di Iya, pemerintahan Dikti. Kota Binjai. Hmm. Nah jadi ada beberapa orang Tunggu dulu. Dikti apa kepanjangannya? Lupa aku. Itulah. Pokoknya pendidikan lah. Dialah yang bisa akreditas itu. Makanya aku tanya Dikti itu Iya. kepanjangannya apa ya? Aku lupa. Dikti ya.
Direktorat mungkin ya. Nggak tahu lah aku bukan. Ah. Oke lanjut. Jadi ada beberapa ada di sekolah itu ada 3 orang yang dapat privilege. Oke. SMK 2 itu kan ketat kali bang disiplinnya. Mulai dari rambut harus botak, celana tuh nggak boleh skinny. Nah aku dapatkan privilege itu. Boleh. Aku boleh. Gara-gara kau Keponaannya Dikti. Bang aku dulu sekolah kayak gini loh bang, skinny loh bang. Iya, dan itu nggak dimarahi. Bukan nggak dimarahi ya, tapi kayak sini konja, celana kau lah. Kau kan anaknya Pak ini. Cuma dikasih tahu gitu aja. Iya, janganlah kayak gini. Ya Pak, dah, cuman gitu-gituin aja. Sampai ada lagi siswa yang bilang, kami botak aja kok enggak, katanya gitu. Kok anak siapa? Sini kok, pangkas. Gitu. Kok anak siapa rupanya bisa ngomong-ngomong kayak gitu? Gituin. Berarti senioritas itu nggak berlaku lah sama privilege ya. Nggak, Dijuniorkan privilege nggak bisa berarti. nggak bisa. Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa junior, privilege. Ada yang berani nyenggol berarti. Nggak berani nyonggol. Orang ada pernah di Mos FM itu anaknya anggota dewan gitu, nggak salah aku mau jadi penyiar, dimarahi. Tapi abang pernah mengandalkan privilege abang untuk keuntungan abang sendiri? Untuk keuntunganku Heeh. nggak pernah sih. Tapi untuk menyelamatkan diriku sering. Mencirim itulah ya. Iya. Yang nggak usah jauh-jauh kayak gitu kayak di Jakarta. Ya alhamdulillahnya selama aku Anak merantau. Medan tuh privilege tuh di Iya Jakarta. itulah. Untuk menyelamatkan diriku. Jadi Iya. aku pernah naik bus nyambungnya di terminal rambutan nih. Heeh. Ngeri kali tuh. Ngeri. Ngeri Aku kali tuh. sendiri. Aku pakai apa handsfree. Heeh. Pakai hoodie kan, ku giniin kepala aku tudungkan, jalan gini. Aku udah tahu aku banyak preman-preman itu yang malah-malahin. Satu orang dia nyamperin aku, cuek aja gue. Dia ngomong, aku nggak dengar. Begitu dikontolinnya aku, dia kuat ngontolinnya. Dengar aku kontol katanya, ku buka. Sep, apa kau bilang? Begitu langsung. Karena dengar aku logat Medan, ku bilang, jangan sementang orang Medan kau biar aku takut. Kata dia bilang, mau tes katanya gitu. Kau bilang apa? Aku nggak dengar. Gue bilang, begitu langsung. Ayo sini kau mau tes. Jadi dia berani kayak gitu ngomong tadi. Di sebelah sananya ada segepok kawan-kawannya, sekumpulan kawan-kawannya. Oke. Aku kau bilang, udah sana aja kau bilang. Jangan kau tes-tes juga aku. Gitu. Kalau mau one day one bro, bilang kayak gitu aja. Taruh lagi, jalan aku. Dia ngoceh-ngoceh, tapi nggak berani nyentuh. Nggak berani. Nggak berani nyentuh dia. Ya udah aku jalan aja naik bis, lanjut. Medan itu privilege-nya di Jakarta tuh kuat, Bang. Kuat. Orang aku pernah naik Kopaja. Namanya Latah ya kan namanya. Pinggir, Bang, bilang. Kiri. Pinggir. Pinggir. Nggak ada yang ngerti dah. Iya. Kasih sama kena turun elek. Eh. Iya. Turun elek. Sama-sama anak perantauan kok kita kata Cie. gitu dia, privilege. Iya, Kopaja Iya, kan? itu bagi teman-teman yang nggak tahu itu Damri. Ya kan? Ya. Kopaja itu Damri tapi yang Yang bumbu barbarnya, kali, yang barbarnya lah barbarnya, pokoknya. copet di situ, Semua segala di situ. macam di situ. Pokoknya orang Jakarta yang gaji 2 juta 3 juta nih Kopaja. Iya sih. Sebelum ada MRT ya. Sebelum ada MRT. Sebelum ada busway. Sebelum ada Busway udah ada. Belum lah. Belum. Tapi waktu busway ada, Kopaja tetap aktif. Kopaja tetap aktif. Ya kayak gitu-gitu. Pinggir, Bang, belum. Nggak ada yang ngerti lah. Biasa Ya, kan ketok. supirnya ngerti. Oh, yang lain nggak ngerti. Yang lain nggak ngerti. Penumpangnya lain. Pinggir. Emang ini ke tengah banget kan? Nggak gitu. Nggak kayak gitu kan? Pinggir, Bang, belum. Turun, Le. Saudara kita, sama-sama anak perantauan kok katanya. Tapi kok pernah bingung nggak sih? Kenapa harus kiri? Aku kan mau berhenti minggir gitu. Kenapa harus kiri? Pinggir Mereka tuh betul kayaknya. Bener kan? Bang, pinggir, Bang. Aku mau turun Orang gitu itu kan nggak kiri katanya. Kiri kalau nggak berhenti kayak mana gitu kan? Disuruh belok kiri. Kiri banget. Iya, betul. Tapi sense of privilege daerah itu memang ada, Bang. Kalau kita sama-sama di Jakarta ketemu sama anak Medan itu seneng bener. kali. Seneng Seneng kali. Ih, nengok BK aja. Ada mobil nih, BK. Ih, anak Medan nih. BK ya. Iya, anak Medan nih. Misalnya kita turun di kafe gitu kan, atau di McD gitu. Ada BK nih. Ih, mana nih?
Jangan-jangan kawan nih. Beda ya, satu daerah sama satu kampung. Beda. Karena biasanya kawan satu kampung nggak peduli. Kawan satu kampung nggak peduli, betul. Kawan satu kampung nggak Kawan peduli. satu kampung ketemu di perantauan nggak peduli. Nggak peduli. Aku aja anak Binjai yang di Medan aja, yang sering aku kumpul itu cuma Agung Tenteng. Agung Tempeng. Waktu aku di Medan. Ya aku tahu anak Binjai itu cuma Agung Tenteng. Selebihnya anak Binjai aku nggak tahu bang. Soalnya kami kan sama-sama tumbuh juga. Kami kan sebaya. Ya udah sama-sama tumbuh Agung Dia Tenteng. lagi mau buat apa? Dia mau buat galeri apa? Pameran. Pameran ya. Pameran-pameran dia itulah. Kayak gak penting gitu ya. Dialah itu. Nggak tertarik. Ini seger nih. Terus cobain terus. Ini seger loh, serius loh. Tapi senioritas itu nggak bisa kita jamin juga, bang. Kalau selalu apa ya, selalu kita ini kan, abang pernah ngerasain junior, abang pernah ngerasain jadi senior juga kan, pasti kan. Apa sih yang dicari senioritas itu ya, bang? Harga diri kan. Dia nggak mau harga dirinya direndahkan. Dan rasaku, menurutku pribadi ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sama harga diri sebenarnya. Kalau kita butuh ya wajar menurutku. Kita butuh nih, tapi terlalu menjaga harga diri. Nol menurutku. Menurutku ya. Bukan berarti kalian yang apa? Bukan berarti abang-abangan awak ini harus merendahkan dirinya, enggak. Gitu loh. Perkara harga diri menurutku. Jadi mungkin ada letak batin dia yang Aku nyuruh Puas. orang, nyuruh junior aku beli rokok aja aku segan kadang. Kayak, kau lagi santai nggak? Beli rokok yuk. Beli rokok yuk, bukan kau beli rokok aku gitu. Beda bahasanya. kau beli rokok. Kau beli rokok nih. Mana Beda, duitnya, kan? Bang? Oh, pakai oh dulu. Beda kan. Beli rokok yuk. Aku ada 10 nih. Gitu. Dan rata-rata ya junior-junior aku tuh respect sama aku. Kalau aku sih Sekarang ini kok misal gue bilang gini, di mana ban aku bocor yang di Brastagi, tolonglah aku dorongin, berangkat tuh bang. Karena aku baik sama mereka, karena aku ngehargain mereka. Coba aku nggak baik sama mereka, pasti ada aja alasan. iya sih, Iya nggak? bener sih. Ada aja alasan. Tapi kau pernah ngalamin hal itu? Pernah Bocor, bocor ban, telepon. telepon junior, stand up, tolonglah dulu apa dorongin atau segala macam, gue bantu lah aku dulu. Ya udah datang, bawa pompa. Padahal nggak ngaruh juga sebenarnya. Di pompa dulu kan bisa jalan dulu. Ya, bisa bocor lagi. Bocor lagi, pompa lagi, gitu. Gelasnya boleh diangkat bang. Boleh. Makasih bang ya. Lain enak kali boleh minum ini ya. Makasih bang ya. Iya, aku masih punya power yang kayak gitu. Apalagi aku nggak berharap orang itu ngargain aku sih, tapi mungkin cara mereka yang kayak gitu. Kayak aku datang semua berdiri nyalamin gitu, aku nggak mau kayak gitu sebenarnya. Ada saksi matanya kok ini. Ada saksi matanya Rusli kemarin waktu ada di main di sini kan, promo pemalas. Ya udah gitu, aku datang berdiri semua nyalamin, aku nggak mau kayak gitu sebenarnya. Tapi cara yang mereka kayak gitu kan nggak bisa aku Salahkan. halangi gitu kan. Nggak usah lah kayak gitu kan. Nggak bisa juga kan, ya udahlah gitu. Tiba-tiba ya duduk-duduk aja minum ada, segala macam makan ada. Tapi kan bukannya menguntungkan. Tapi tidak perlu harus dimuliakan seperti itu maksudku. Iya. Tapi aku nggak bisa cegah juga mereka melakukan hal itu kan. Ya udahlah, nikmatin aja lah gitu. Tapi jangan semena-mena boy, nah, gitu. Kalau ada terima. Iya. Tapi banyak juga yang senioritas kalau udah dapat kedudukan senioritas semena-mena kan. Banyak itu kan. yang sering terjadi. Cundang lah. Kenapa aku
Ya, tapi menurutku tadi makanya aku tarik lagi kata-kataku. Aku ingin menghilangkan senioritas, tapi setelah dipikir-pikir, memang sudah Nggak bisa bang. zamannya itu seperti itu. Berarti memang akunya yang sebagai, ya menurut mereka abang-abangan, yang harus berbaur dengan itu gitu. Betul, betul, Nggak perlu ngerubah berarti. betul. Dan kita kan nggak bisa menghilangkan senioritas juga bang. Kayak mana lah langkah awal kita untuk ngurangin senioritas, mana bisa. Orang kan beda-beda bang. Ada junior yang benar-benar mau belajar, ada yang memang junior yang dia deketin senior itu cuma untuk ada backupan aja. Iya kan? Iya juga sih. Cuman untuk backup ya. Backupan supaya dia itu supaya baik-baik aja di dalam satu wadah itu. Aku sering ngerasain kayak gitu kok. Anak ini ngapain ya? Asal aku di sini dia datangi. Asal aku di sini dia datangi. Tapi dia nggak ada nanya tentang stand up. Wah, anjing ini minta backupan. Itu reject langsung. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan senioritas kita bang. Kalau masih bisa sendiri, Kalau aku pribadi, menurut pengalamanku ya, memanfaatkan senioritas bakal jadi blunder sama aku nanti. Karena aku beberapa kali pernah ngalamin itu. abang memanfaatkan senioritas abang. Blunder jadinya. Ngapain abang? Ya dari segi musik, dari segi ngeband, dulu pernah. Apa yang abang lakuin? Ya gara-gara macam tadi lah kan, ada orang mau belajar, aku manfaatin gitu. Aku suruh-suruh, aku ini, kenalin cewek. Lama-lama dia jadi mikirnya, Belajar yang nggak ada kok. bukan, karena dia belajar, dia seperti minta timbal balik kan. Begitu dia nggak belajar lagi, dia nggak mau lagi disuruh-suruh, minta tolong ini, nggak mau lagi jadinya. Iya. Kan jadi salah jadinya. Aku nggak pernah memanfaatkan senioritas. Jatuhnya kalau misalnya aku minta butuh bantuan apapun, walaupun dia nggak berkecimpung di dunia itu, dia masih marah sama aku. Ya itulah tadi pengalamanku pribadi, makanya Iya. sebenarnya senioritas ini sih sah-sah aja. Asal sesuai porsi. Benar. Setuju ya? Setuju, itu setuju. Sesuai dengan porsinya. Pernah juga tuh, dulu ada program di stand up itu namanya Liga Tarkam kan. Liga Tarkam apa tuh? Liga Tarkam itu untuk orang-orang yang baru. Hmm. Terus dikompetisiin. Nah, aku dapat jatah mentor tuh 4 orang. Ada 4 orang yang mau belajar sama aku. Kebetulan aku tuh lagi nggak bisa ke Medan, nggak ada kendaraan. Ya udah, orang itu yang datangin aku ke Binjai. Itu kebetulan tapi bukan maunya kau gitu kan. Enggak, bukan maunya aku. Kebetulan aku lagi nggak bisa nih ke Medan. Kita udah buat janji, kalian mau ke Binjai nggak? Aku bilang. Kalau mau ke Binjai langsung ke rumahku. Aku bilang. Ya udah di rumahku terakhirnya. Dan itu kan bukan aku yang males jumpain orang itu kan, karena memang nggak bisa. Toh buktinya sebelum itu aku di Medan terus kok intens sama ketemu sama mereka gitu. Nah, kalau kau ketemu dengan senioritas, kau dijuniorkan seperti itu, treatmentmu gimana? Nggak tahu aku bang, aku nggak pernah. Walaupun sama yang senior-senior aku kayak Lolo, Jegel, aku diperlakukan adik sama mereka, bukan junior. Bukan junior. Aku masih dilindungin sama mereka gitu. Kayak ada pun ini ada 5 orang nih junior yang disuruh-suruh itu pasti bukan aku. Karena orang itu mungkin screening pribadi ya. Screening pribadi itu gimana? Kayak ngelihat karakter orang juga. Kadang kan kita malas juga sih nengok orang yang sosok senior gitu. Gitu jumpa senior yang lebih di atasnya, pasti dia yang di-push. Yes, ya. Iya kan? Hukum alam. Iya nggak? Kau katanya sering kali nyuruh-nyuruh junior, pasti kayak gitu dalam hati. Kau lah ini kusuruh-suruh nih. Aku tuh nggak pernah digituin. Tapi bisa jadi gini, Ja. Si kawan ini yang dulunya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, yang dijuniorkan orang yang selalu disuruh-suruh, akhirnya dia termotivasi untuk menjadi sesuatu. Begitu dia sudah di atas, dia balas dendam.
Ada juga sih Oki Rengga tuh junior aku di stand up. Sampai sekarang dia nggak pernah nyuruh-nyuruh Nggak aku. gitu berarti. Walaupun dia jauh lebih tinggi daripada aku sekarang. Nggak Dia pernah- masih menganggap kalau aku ini senior dia di stand up. Kemarin dia buat show, aku mau terima kasih sama senior aku katanya. Ada Anja, ada Ilham, ada Rizky Teguh, padahal itu jauh di bawah dia semua. Karena Jadi- kami memperlakukan dia itu tidak seperti junior. balik lagi berarti ya. Thanks to dia gitu. Makasih ya udah ngejaga aku jadi junior gitu. Karena aku melihat Kalau kita bang jadi senioritas bang, jadi senior, terus tiba-tiba di atas junior kita, benci dia bang sama kita bang. Karena suatu saat kita pasti butuh dia, walaupun dia itu masih junior, ya kan? Aku mikir ke depannya sih, kayak Rusli nih. Kalau misalnya Rusli lah, entah jadi kameramen siapa gitu. Dulu, kalau sekarang ini aku kayak nyetir Rusli pasti nggak suka sama aku, dendam lah. Tapi kalau misalnya aku masih ngormatin Rusli sebagai jauh di bawah aku, ketika dia di atas pasti dia nganggap ya udahlah ini abang aku kok, bukan senior aku gitu. Aku malam itu berarti kita nggak bisa salahkan ya. nggak bisa salah. Maksudku gini, si senior tadi yang sekarang mau balas dendam dengan dia semena-mena karena dia dulu kan dijak-injak. Berarti senior dia pada zaman dulu ini yang kita salahkan, Mbak deh. Maka dia jadi seperti ini sekarang. Oh itu udah bukan ranah kita kan, ya kan? Itu terpulang lagi pada dirinya ya. Buang lagi pada dirinya ya. Kalau kau jadi senior ya kau nge-treat junior kau itu jangan like a be junior lah Wak, gitu. Jangan disamain lah, Iya. dirubah lah polanya ya. Soalnya kalau misalnya kita itu nganggarkan diri kita senioritas, regenerasi itu mampet bang, Setuju sih aku tuh. mampet. Karena kita fokus bukan untuk mengembangkan mereka, tapi kita fokus untuk diri kita sendiri. Gimana cara memanfaatkan junior ini? Ya, aku setuju tuh. Ya kan, regenerasi stand up Medan itu masih terus ada sampai sekarang, sampai puluhan. Karena kami menganggap orang itu juniornya yang benar-benar mereka tuh mau belajar. Kami kasih ilmu, bukan kami manfaatkan, enggak. Berpulang lagi pada orangnya, Mental sih, mentalnya ya. mental. Apalagi kalau misalnya orang yang dulu nih nothing nih, tiba-tiba dapat kedudukan. Mm-mm. Wow, itu anjing kali tuh perbuatan itu. Anjing kali. Ya pasti kan semena-mena tadi, makanya gue bilang, iya kan? Semena. Nah itu, aku ada melihat Maruk beberapa, maruk jadinya kan. Maruk gila-gila senior. Karena dia nothing. Iya, dulunya dia nothing. Aku ada melihat beberapa Siapa tuh? teman-temanku juga, abang-abanganku juga gitu. Abang-abanganku ini dulu dia Nothing. nothing. Begitu dia punya sesuatu sekarang, agak berlebihan menurutku gitu. Jangan pola yang kemarin dia digituin jangan dibawa lagi ke sekarang, maksudku. Itu poinku di situ sih gitu. Nggak akan bisa, nanti blunder maksudku. Ya terpulang lagi ke orangnya. Mungkin sah-sah aja lah menurut dia gitu. Karena kalau aku pribadi bakalan blunder loh nanti sama dia. Cupu. Kayak mana junior itu nganggap kita senior karena kita punya power. Iya kan? Ya aku nganggap dia senior tuh, abang ini udah pernah main di sini, abang ini pernah ini, abang ini pernah ini, abang ini pernah ini. Makanya aku nganggap dia senior. Bukan gara-gara dia lebih dulu. Nah, itu dia poinnya. Dia ini apa aja nih kegiatan dia ini, experience dia apa aja, pengalaman dia apa aja. Bukan gara-gara dia itu masuknya lebih dulu daripada aku, enggak. Tapi baik lagi yang dibuatnya oke nggak gitu. Karyanya oke nggak? Biasanya nothing. Banyak tuh. Banyak.
aku banyak melihat lah beberapa teman-teman, nggak satu orang aja, dan rata-rata yang kulihat itu adalah teman-teman seusiaku dulu dan abang-abangku dulu, yang mereka nating dulunya, sekarang punya ini langsung gimana? Paling cuma PNS kan. Pengangguran nampak senang. Kerja nonstop. Paling cuma PNS. Kesimpulan, Nggak usah sosok jadi senior lah kalau nggak punya apa-apa. kalau dia punya apa-apa, Lihat dulu, bagus nggak? tapi kan kita tidak bisa, Oh, gini, tidak ada standarisasi. Senior itu bukan masalah siapa lebih dulu, tapi apa yang dibuat dia. Itu dia senior, menurut aku ya. Bukan masalah lebih dulu lah. Kita gantilah mindset kita. Bukan masalah siapa lebih dulu, tapi apa yang udah dibuat dia untuk wadahnya. Itu senior menurut aku. Jadi menurutmu kalau misalnya oke, sah-sah aja gitu, maksudnya dia Sah-sah semena-mena, aja, tapi balik lagi. Dia yang kayak mana nge-treat junior itu. pikirkan juga regenerasi Pikirkan ya. juga gitu, regenerasi. Soalnya kalau nggak punya mental untuk jadi senior, regenerasi itu mampet, nggak jalan. Itu poin untuk senioritas. Senioritas. Untuk juniornya menurutmu? Belajar lah. Sama senior itu belajar, bukan jadi, Mengagungkan. bukan chicken. Chicken. Iya, bukan jadi ayam di situ. Tapi kayak mana caranya supaya belajar kita sama senior itu, bukan untuk jadi bahan mereka bulian. Kalau misalnya kau nggak dapat pembelajaran dari situ, cari yang senior yang benar-benar bisa ngajarin kau. Jangan deketin lagi senior itu. Kalau nggak dapat nggak nguntungin, nggak usah. Walaupun dia semena-mena, tapi kalau bagi dia itu menguntungkan, pertahankan Kalau aja. mental dia Kuat, kuat oke. jalan, gitu. Kalau abang, Ambil ilmunya ya. iya. Kalau abang, Aku setuju sih. Ya, kalau aku sih bagi teman-teman yang sekarang udah oke gitu kan. Ya, sistem yang kemarin-kemarin dulu waktu dulu jangan dibawa lagi ke sekarang gitu. Dan bagi abang-abangan yang merasa dikucilkan gara-gara senioritas tadi, ini punya sana nih, ini punya sini nih gitu kan. fight lah. Yang dia dulunya berkuasa waktu zamannya, terus sekarang dia melempem nih, nggak punya apa-apa gitu kan. Jangan tuntut untuk dihargain terus, Oke. gitu. Tapi berbaur ke Iya. situ. Sistemnya, polanya yang dirubah. Dan kasih sesuatu gitu. Jangan kok pandai kritik aja kan. Iya benar. Berbaur. Pandai kritik, buat apa-apa nggak ada. Banyak tuh. Banyak. Kuat kali ya, Rus. Semangat kali. Tapi aku yakin poinku yang ku bilang tadi ini dengan kalian dengan kur beda deh. Beda. Karena dia tidak mau menurunkan harga dirinya Gini, atas Bang. pamornya yang dulu. Bener. Kalau kritik, solusinya apa anjing? Nah gitu. Kok jangan kritik-kritik aja. Tapi apa Gitu. solusinya? Memang kok dulu nih sesuatu gitu ya. Iya, kok dulu sesuatu nih, terus kok kritik aku. Terus solusinya apa ya, Bang? Ya kau lah itu. Ih. Kok Waduh. Waduh. Kok bingung aku nih. Berenang di samudra ya? Hah? Berenang di samudra. Berenang di samudra. Iya, berenang di samudra. Iya. Kok nggak bisa kayak gini, Ja? Seharusnya kok kayak gini. Ya, Bang. Ya. Terus apa yang harus aku lakukan ya, Bang ya? Ya kau lah itu. Pandai-pandai kau lah. Loh. Loh. Aku di mana? Loh. Itu karena dia nggak tahu ya, makanya dia ngomong kayak gitu. Mana daratan mana gitu. Kok diajari berenang tapi nggak diarahkan di sana pulau. Aduh. Ya macam gue bilang tadi, apa namanya,
Sistem zaman kita dulu, pola zaman dulu sama zaman sekarang tuh berbeda. Coba aja berbaur. Benar. Lain lubuk, lain ikannya. Benar. Gitu. Coba aja berbaur. Jangan kebanyakan menuntut dan takut pamor turun. Harga diri tuh, harga gitu-gitu kan. Kalau nggak tahan ngobrol sama senior, YouTube banyak. Bener sih. Belajar aja sendiri. Tapi kurang puas kok Memang, gitu. memang. Puas. Kurang efisien. Aku dari YouTube bang belajar ya. Bukan sama orang ya? Bukan. Puas. Kalau sama orang kenapa? Udahlah. Iya. Dulu Rusli itu murid aku tuh. Sekarang udah sampai kayak gitu gara-gara siapa, Wak? Cie. Ada landmark ya di sini. Ada. Senior yang minta dihargai. Senior yang minta dihargai. Padahal dia cuma ngasih tahu, ini cara ngidupin kamera ya, Rus. Ini cara matiin, udah. Ini cara ngerekam, ini cara foto. Berarti haus nama ya? Haus nama. Manusia itu Validasi, haus validasi. padahal tembakanku beda. Manusia itu Abang nembak siapa ini? Hah? Bukan poinku. Aku bukan nembak orang. Oh. Aku nembak poin. Kira nembak Nembak orang poin. kan. Manusia itu makhluk yang mulia atau dimuliakan? Makhluk yang mulia. Atau dimuliakan? Dimuliakan juga. Kalau dimuliakan, kau nggak perlu haus nama dong. Kalau dimuliakan itu, Bang, tergantung kita sendiri, Bang. Kok pantas nggak dimuliain? Kalau kau tidur-tidur di paret nih, mabuk ngapain? Dimuliain. Berarti memang makhluk mulia. Makhluk mulia, Bukan bukan yang dimuliakan. dimuliakan. Bukan. Tengok dulu lah orangnya. Agama kan ngajarin logika dulu. Kenapa babi haram? Karena penyakitnya banyak di situ, kan betul. Logika dulu. Kenapa mabuk-mabuk dilarang? Karena kok bisa lost control. Kalau nggak lost control, boleh mabuk. Itu boleh. Kan bener tak sih? Tapi walaupun nggak lost control, pasti ada efeknya ke badan kita. Kayak penyakit lah, atau apalah gitu. Walaupun kita nggak lost control, mungkin birahi kita lebih tinggi. Kalau gitu-gitu. aku bilang nggak boleh over sih. Nggak boleh over. Sesuai kapasitas saja. Sesuai dengan kapasitas, ya betul. Karena kalau misalnya minum kopi pun kalau over bisa mabuk juga kan. Oh, iya benar. Jadi CPP episode ini pembahasan senioritas dari versi kami nih. Benar. Kalau kalian ada tambahan atau menurut kalian yang kami obrolin ini salah, silahkan aja. Komen aja nggak apa-apa. Bahkan menurutku lebih seru. Benar. Tapi kalau tidak ada yang mengkritik ini, menurutku berarti benar omongan kita. Benar, benar. atau ya, memang kayak gini keadaannya. Yeah. Iya. Next episode ketiga kita bahas tentang romantisasi. Cik. Iya. Aku ke situ loh. Romantisasi keadaan. Aku tapi lebih ke romantis tentang kepasangan sih. Iya, itu boleh. Kalau romantis keadaan tuh yang gimana? Romantisasi keadaan itu kayak abang nih sekarang lagi di bawah nih. Orang kayak mana supaya respect sama abang dengar cerita abang? Drama. Romantis. Yes. Mendramakan hidup. Yes. Pernah bukan? Supaya orang respect sama abang, supaya orang merasa sedih sama abang, tapi abang nggak perlu kali ya itu. Untuk ngambil momen aja. Oke. Pernah bukan? Tunggu di CPP episode selanjutnya. Yoi, romantisasi keadaan. Romantisasi keadaan. Tapi kalau kalian pengen kami ngebahas apa nih? Silahkan. Boleh. Mau ngerusuh? Boleh. Boleh. Mau CPP ada bintang tamu juga boleh ya? Boleh. Boleh ya? Mau Boleh. sponsor? Boleh. Boleh. Sponsor boleh. Apa aja kami tampung nih? Mau pisang? Iya, mau kelapa, beras, barter. Boleh. Boleh, semua boleh. Nasi bungkus boleh semua. Kalau ada yang mau dikorek-korek orang, Boleh. Tengok dulu orangnya. Kalau nggak penting-penting kali dikorek ngapain kan? Karena memang judulnya cakap panas-panas. Cakap panas-panas. Jadi memang pasti ada yang ke-trigger nih. Pasti.
Terima kasih lah ya. Close the door. Salah. Kalau Bukan. kalau kalian mau kasih saran bisa di YouTube, nanti di komen atau di Instagram _tiboy. Ke abang aja ya. Ke kau juga boleh lah. Kau malas gitu. Nggak aku peduliin. Mati kau sana anjing gitu. Kau kira kau penting-penting kali? Twittermu udah bisa? Belum. Belum bisa juga? Belum bisa juga. Ya, berarti Twitter _tiboy lah. Iya. Kalau ada yang komen-komen ke aku, kritik-kritik sama aku, nggak peduli lah aku. Jangan lupa di follow, di subscribe, di follow juga Instagram BD Kopi apa? Nggak ada underscore ya? BD_coffee ya? Yuk. Ini. Kecil kan? Nampak gak? BD_coffee. Jadi untuk teman-teman yang ada di Binjai, silakan langsung aja datang ke BD Coffee ini. Kaskaranya enak, roti bakarnya juga enak, kopinya juga enak, Ya benar. semuanya enak. Nah, bagi teman-teman yang punya asam lambung yang takut ngopi, nah dia pandai ngeraciknya. Kalian tinggal bilang aja, aku Oh, iya. ada asam lambung nih gitu. Oh Dia pandai. Aku ada parah Dia bang, sesuai. GERD aku. Gua nggak colok ini tadi. Kau nggak ngomong. Makanya dia kalau misalnya orang pesan kopi dia nanya dulu tuh. Ada asam lambung nggak? Biasanya seperti itu. Tahan nggak gitu. Oh. Udah makan belum ya kan? Biasa minum kopi nggak? Kayak tanya Bang Rusli tadi. Bang Rusli minum kopi nggak? Kalau biasa minum kopi ya lama. Walaupun dia nggak biasa minum kopi, dia tetap kasih kopi tapi sesuai kadarnya. Oh gitu. Farmasi ya bang dulu? Enggak. Farmasi. Farmasi kan tahu kan kadang. Masalah kan di perut. Iya benar. Iya benar. Berarti itu bisa dipatahkan, Don? Masalah kopi. Tapi kan tergantung kopinya juga bang ya. Kalau misal kopi nggak begitu fresh dia biasanya. Jawabannya. Bang. Bisa dipatahin. Jadi kopi yang nggak fresh itu kopi yang bisa meningkatkan asam lambung karena asamnya terlalu banyak kan bang. Aku udah lucky man loh. Sih, bener sih. Karena ada teman-temanku yang dia sikit-sikit asam lambungnya naik gitu. Oh. Memang padahal masih muda, tapi Miskin tuh penyakitan gitu. Miskin. Penyakit asam lambung ini miskin karena pas lapar dia nggak ada duit mau makan. Itu bisa gue patahkan. Aku dulu di Jakarta sering itu. Asam lambung. Kuncinya asam lambung. Percaya nggak percaya ini boleh kalian coba ya. Puasa lah kalian Senin Kamis. Sembuh. Bagi yang punya penyakit asam lambung, coba puasa Senin Kamis. Sembuh. Insya Allah. Ini kita nggak usah bahas tentang pahala kan? Bener. Itu aku ngalamin loh. Iya, ini bahas tentang medis ya, bukan Iya, bukan Pahala ya? medis lah. Ini aku kasih contoh ya. Dulu aku di Jakarta, customer sakingan parahnya dulu selama 6 bulan nih. Heeh. Aku tidur jam 6 pagi. Heeh. Udah bangun jam 3 sore. Itu nggak ada yang dimakan tuh, nggak ada. minum. Duit itu kalau Minum nggak tuh salah apa? Minum apa? air putih. Oh. Air putih lah. Karena nggak ada duit. Iya. Nggak ada duit. Duit itu di kantong cuman ada 20.000. Heeh. Udah, ngakalinnya aku adalah bangun tidur, mandi, minum air putih, lari olahraga sore, lari. Itu lari sore aku dari jam 4 sore sampai jam 7 habis maghrib waktu di Jakarta. Di Tebet itu Tebet Barat. Pulang dari lari itu balik ke ke rumah, ke Kosan. iya kayak rumah kontrakan kami lah, ada manajemen. Terus sekitar habis setelah Isya, tahu apa yang gue beli? Kau tahu roti yang harga 1.000 tuh yang bulat-bulat segini tuh, ada Iya. kacang hijau, Iya. ada apa? Itu cuma aku makan. Makan itu sama beli kopi. Kopi saset. Kopi saset. Heeh. Rokok nggak? Rokok enggak, rokok mau dikasih kawan. Buka komputer, mulai lagi ngedit video. Ngedit Kopi audio. tadi, Ngedit audio. musik. Sampai jam 6 pagi berikutnya. Kayak gitu tiap hari. Jadi aku makan cuma sekali sehari roti sebiji ini. Parah dulu aku pernah kena sakit perut parah. Asam lambung. Hmm. Berarti miskin kan? Kan betul lah gue. Tapi ada faktor lain. Kalau kuat minum, mabuk-mabuk. Oh, aku nggak. Kebetulan aku kemarin enggak. Aku nggak. Nggak masalah itu aku. Enggak. Apa? Cuman Minum-minuman enggak lah bang. Karena kan aku enggak gitu. Jadi menurut aku asam lambung aku nih gara-gara aku telat makan. Bukan gara-gara minuman lah. Tapi kan itu bisa dijadiin Karena kan aku dikatakan. nggak minum gitu. Jadi
nggak gara-gara minuman. Satu minggu aja weekend ya. Weekend. Drunk for the weekend. Jadi buat kawan-kawan yang punya penyakit asam lambung, coba aja sering kapis. Tapi awal-awal pertama nyoba itu jangan terlalu dipaksa. Kalau memang timbul penyakitnya, buka aja. Oh gitu. Ah. Kalau udah GERD-nya naik, Buka aja. heartburn-nya naik, udah. Oke, weh, cukup sekian dulu lah. Jangan Terima lupa kasih. ditonton ya. Untuk semuanya ya. Terima kasih juga buat BD Kopi yang udah mensupport ini semuanya. Gokil. Jangan lupa di subscribe, di follow Instagram, Twitter. Kalau apa? Spotify? Follow juga ya? Ah Follow ya, follow, kayak, follow, ya? follow, follow. Follow juga Spotify. Iya. Cukup sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.